Aku dianggap tak berharga dan disingkirkan demi rencana pernikahan kedua. Aku memilih pergi dan membangun hidup baru. Kesuksesan membawaku pada pertemuan pahit. Mantan suamiku yang dulu diam kini berdiri di hadapanku sebagai bawahan, menyadari kehilangan terbesarnya. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar. Dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Aku memulai hidup sebagai istri dengan niat paling sederhana. Ingin menjadi perempuan yang berguna bagi rumah yang kutempati. Pagi itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Udara masih dingin, cahaya matahari bahkan belum sepenuhnya menembus jendela dapur. Aku berdiri di depan kompor dengan daster lusuh, rambut terikat asal, dan hati yang berharap hari itu akan berjalan seperti pagi-pagi lain. Tenang, biasa, dan tanpa luka. Aku memasak untuk Arka, suamiku. Hanya menu sederhana, nasi hangat, tumis sayur, dan telur dadar. Tanganku bergerak pelan, penuh kehati-hatian, seolah dapur ini bukan ruang bebas melainkan wilayah yang harus kuhadapi dengan izin tak tertulis. Sejak menikah dan tinggal di rumah ini, aku selalu merasa seperti orang yang numpang hidup. Setiap langkahku diawasi, setiap tindakanku dinilai. Tapi aku memilih diam, meyakinkan diri bahwa semua akan membaik seiring waktu. Saat minyak mulai mendesis dan aroma bawang memenuhi udara, pintu dapur terbuka dengan suara keras. Aku menoleh dan melihat Bu Salmi berdiri di ambang pintu. Wajahnya kaku, matanya menyapu seisi dapur seperti sedang mencari kesalahan. Tanpa menyapaku, ia melangkah mendekat dan dalam satu gerakan cepat, tangannya memutar knop kompor hingga api mati. "Siapa yang suruh kamu masak?" katanya dingin. Aku terdiam. Tanganku masih memegang spatula, tubuhku membeku di tempat. Aku menelan ludah dan mencoba menjawab dengan suara serendah mungkin, "Saya cuma mau masakin Arka, Bu." Ia tertawa kecil, tawa yang tidak mengandung kehangatan sedikit pun. "Kamu itu nggak tahu diri. Ini rumah saya. Semua yang ada di sini punya saya. Kamu jangan sok jadi nyonya rumah." Kata-katanya seperti tamparan. Aku ingin menjelaskan, ingin membela diri, tapi lidahku terasa keluh. Selama ini aku selalu berusaha sopan, berusaha tunduk, berusaha tidak menyinggung. Namun pagi itu, semua usahaku seolah tak ada artinya. Masuk ke kamar, lanjutnya dengan suara semakin tajam. "Dan jangan sentuh barang-barang di rumah ini. Kamu di sini cuma numpang." Dadaku sesak. Aku menoleh ke arah ruang tengah, berharap Arka muncul, berharap ia mendengar semua ini dan berdiri di sisiku. Tapi rumah itu sunyi. Seperti biasa, aku sendirian menghadapi ibunya. Aku mematikan kompor yang sudah lebih dulu ia matikan, merapikan spatula dengan tangan gemetar, lalu melangkah pergi tanpa berkata apa-apa. Setiap langkah menuju kamar terasa berat, seolah kakiku diseret oleh rasa malu dan sakit yang bercampur jadi satu. Di dalam kamar, aku duduk di tepi ranjang. Tanganku bergetar, napasku tidak teratur. Aku menatap dinding kosong sambil bertanya pada diri sendiri, apakah aku benar-benar sebegitu tidak berharganya? Aku adalah istri sah anaknya. Aku bukan datang meminta-minta. Aku menikah dengan Arka bukan karena hartanya, bukan karena rumah ini. Tapi di mata Bu Salmi, aku hanyalah beban yang kebetulan tinggal. Tak lama kemudian Arka masuk ke kamar. Ia menatapku sekilas, lalu mengalihkan pandangan. "Ibu lagi emosi," katanya singkat, seolah itu cukup untuk menutup luka yang baru saja terbuka. Aku menatapnya, mencari sisa keberanian di wajahnya. "Kamu dengar apa yang ibu bilang ke aku?" Ia diam. Lalu duduk di kursi tanpa menatap mataku. "Sabar aja. Jangan dibesar-besarin." Saat itu, sesuatu di dalam diriku runtuh. Bukan karena kata-kata ibunya, tapi karena sikapnya. Aku sadar, aku bukan hanya menghadapi mertua yang membenciku, tapi juga suami yang memilih diam demi kenyamanannya sendiri. Sejak pagi itu, dapur tak lagi terasa seperti tempat memasak. Ia berubah menjadi simbol bahwa aku tak punya ruang di rumah ini. Setiap bau masakan, setiap bunyi kompor, mengingatkanku pada betapa kecil posisiku. Aku mulai mengerti, kehancuran itu tidak selalu datang dengan teriakan besar. Kadang ia hadir lewat kalimat dingin, tatapan meremehkan,
dan seseorang yang memilih tidak membelamu. Dan tanpa aku sadari saat itu, pagi di dapur itulah awal dari segalanya. Awal dari rasa asing di rumah sendiri. Awal dari kehancuran yang pelan tapi pasti akan menyeretku keluar dari kehidupan yang pernah kuanggap sebagai rumah. Hari-hariku setelah kejadian di dapur berubah menjadi sesuatu yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Rumah itu masih sama. Temboknya, perabotannya, bahkan baunya, namun rasanya aku hidup di tempat yang sama sekali asing. Kamar kecil di ujung rumah menjadi satu-satunya ruang yang boleh kutempati dengan bebas. Meski kata, bebas, pun terasa berlebihan. Di sanalah aku menghabiskan sebagian besar waktuku, duduk, berbaring, menatap langit-langit, dan bertanya pada diri sendiri bagaimana semuanya bisa berubah secepat ini. Aku tidak lagi keluar kamar kecuali untuk hal yang benar-benar perlu. Setiap kali melangkah keluar, rasanya seperti memasuki wilayah terlarang. Bu Salmi selalu punya cara untuk membuatku merasa bersalah hanya dengan tatapan matanya. Jika aku lewat di ruang tengah, ia akan berdehem keras, seolah kehadiranku mengganggu napasnya. Jika aku ke kamar mandi, ia akan menghitung berapa lama aku di dalam, lalu mengomel bahwa aku boros air. Bahkan suara langkah kakiku pun terasa salah di rumah itu. Aku pernah mencoba membantu membersihkan rumah, berharap dengan menjadi berguna aku bisa sedikit diterima. Tapi sapu di tanganku baru menyentuh lantai ketika suara Bu Salmi terdengar tajam dari belakang. "Siapa yang minta kamu bersih-bersih? Jangan sok rajin. Nanti kalau ada yang rusak, kamu juga yang disalahin." Aku meletakkan sapu itu perlahan dan kembali ke kamar tanpa membalas sepatah kata pun. Dadaku panas, tapi aku belajar menelan semuanya. Aku takut. Takut memperkeruh keadaan, takut diusir lebih cepat dari yang bisa kubayangkan. Makan pun menjadi urusan yang menyakitkan. Aku tidak lagi makan bersama. Piring makananku sering diletakkan di depan kamar, seperti memberi makan seseorang yang sedang dihukum. Kadang nasinya dingin, kadang lauknya sisa. Pernah suatu hari aku mendengar Bu Salmi berkata dengan sengaja cukup keras, "Perempuan kok kerjanya cuma nunggu dikasih makan. Dasar nggak tahu diri." Aku menggenggam sendok dengan tangan gemetar. Setiap suapan terasa pahit, bukan karena rasanya, tapi karena kenyataan bahwa aku diperlakukan lebih rendah dari tamu. Arka melihat semua itu. Aku tahu ia melihatnya. Ia pulang kerja, melewati piring makanku di depan kamar, mendengar ibunya mengomel, dan melihatku semakin diam dari hari ke hari. Tapi ia tak pernah benar-benar bertanya. Jikapun ia bertanya, suaranya datar, seperti menjalankan kewajiban, bukan kepedulian. "Kamu kenapa makin kurus?" tanyanya suatu malam. Aku menatapnya lama. Ingin sekali aku menjawab jujur. Ingin aku katakan bahwa aku merasa tercekik, terasing, dan sendirian. Tapi yang keluar hanya, "Nggak apa-apa. Mungkin capek." Ia mengangguk, lalu sibuk dengan ponselnya. Percakapan selesai. Sesederhana itu, malam-malamku menjadi panjang. Aku sering terbangun dengan dada sesak, mendengar suara tawa Bu Salmi dari ruang tengah, suara televisi yang menyala keras, suara kehidupan yang tetap berjalan tanpa aku di dalamnya. Aku seperti penghuni bayangan, ada tapi tak dianggap, hidup tapi tak dihitung. Suatu sore, aku memberanikan diri keluar kamar saat Arka ada di rumah. Aku ingin bicara. Bukan bertengkar, hanya ingin didengar. Kami duduk berhadapan di ruang tamu, jarak di antara kami terasa lebih jauh dari ukuran ruangan itu sendiri. "Aku capek," kataku pelan. "Aku ngerasa nggak punya tempat di rumah ini." Arka menghela napas panjang. "Kamu harus ngerti posisi aku. Ibu cuma keras, tapi maksudnya baik." Aku menahan air mata. "Baiknya di mana, Kak? Aku dilarang pegang apapun, dilarang masak, dilarang bantu, bahkan dilarang bicara." Ia terdiam sejenak, lalu berkata, "Ya sudah, kamu ngalah aja. Toh ini rumah ibu." Kalimat itu menghantamku lebih keras dari bentakan siapapun. Saat itu aku sadar, dalam pandangannya, aku memang tak punya hak apa-apa. Pernikahan kami tak memberiku posisi. Aku tetap orang luar. Sejak hari itu, aku berhenti berharap. Aku menjalani hari-hari dengan diam, menunggu tanpa tahu apa. Menunggu perubahan yang tak kunjung datang, atau menunggu keberanian dalam diriku sendiri tumbuh. Rumah itu tidak pernah benar-benar menerimaku.
Ia hanya memberiku atap, bukan rasa aman. Dan perlahan aku mengerti, luka terdalam bukan datang dari kata-kata kasar Bu Salmi, melainkan dari sikap Arka yang memilih diam. Diamnya membuatku sendirian, membuatku kecil, dan membuatku sadar bahwa jika aku terus bertahan, aku akan kehilangan diriku sendiri. Dan di kamar sempit itu, di antara dinding-dinding yang menjadi saksi air mataku, aku mulai bertanya untuk pertama kalinya. Sampai kapan aku harus tinggal di tempat yang bahkan tidak menganggapku ada? Aku tidak pernah menyangka bahwa kebenaran akan datang dengan cara yang begitu kejam, bukan melalui pengakuan, bukan lewat pertengkaran, melainkan dari sebuah percakapan yang seharusnya tidak kudengar. Siang itu rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Bu Salmi pergi ke rumah saudaranya, sementara Arka izin pulang lebih awal dari kantor. Aku mengira hari itu akan berlalu tenang. Aku salah. Aku berada di kamar, duduk bersandar di dinding, mencoba membaca buku yang sudah berhari-hari tak bisa kupahami isinya. Kepalaku penuh, hatiku kosong. Saat itu, aku mendengar suara Arka di ruang tengah. Ia tidak sendirian. Ada suara perempuan lain, lembut, dibuat-buat, penuh kehati-hatian. Suara yang tidak asing. Itu suara Bu Salmi yang sudah kembali lebih cepat dari rencananya. Aku tidak berniat menguping. Sungguh. Tapi dinding kamar itu tipis, dan suara mereka terlalu jelas untuk diabaikan. Arka, kamu harus tegas, kata Bu Salmi dengan nada yang terdengar seperti nasihat penuh kasih. Kamu ini anak laki-laki satu-satunya. Masa hidupmu mau habis sama perempuan yang gak membawa apa-apa? Aku menahan napas. Tanganku menggenggam ujung selimut. Aku capek, Bu, jawab Arka pelan. Rania juga sering diam sekarang. Bu Salmi terkekeh kecil. Ya wajar. Dia tahu posisinya. Perempuan itu nggak punya siapa-siapa. Kamu mau sampai kapan digantung sama perempuan kayak dia? Ada jeda. Jeda yang terasa panjang dan menyiksa. Kamu ingat anak Bu Rukmi? Lanjutnya. Anaknya mapan, keluarganya jelas. Kalau kamu menikah sama dia, hidupmu bakal jauh lebih enak. Ibu juga tenang. Dadaku serasa diremas. Aku menunggu. Menunggu Arka membantah. Menunggu ia menyebut namaku sebagai istrinya. Menunggu satu kalimat saja yang menunjukkan aku masih berarti. Tapi yang kudengar justru membuat kakiku lemas. Kita bisa atur pelan-pelan, kata Arka akhirnya. Rania kan orangnya nggak ribut. Nanti juga dia ngerti. Aku menutup mulutku dengan tangan agar isakanku tidak terdengar. Dunia seolah berhenti berputar. Aku bukan istri yang harus diperjuangkan. Aku hanya masalah yang perlu diatur. Bagus, sahut Bu Salmi puas. Perempuan kayak dia itu cuma batu sandungan. Kalau nggak disingkirkan, masa depan kamu nggak bakal jalan. Batu sandungan. Kata itu menancap di kepalaku, berulang-ulang, seperti gema yang tak mau hilang. Selama ini aku bertahan, menahan hinaan, menelan perlakuan tak adil, karena aku percaya cinta bisa mengubah segalanya. Tapi di detik itu aku sadar, cintaku berdiri sendirian. Dan cinta yang sendirian tidak pernah cukup kuat. Aku duduk terdiam lama setelah suara mereka menghilang. Kakiku dingin, tanganku mati rasa. Aku ingin marah, ingin berteriak, ingin keluar dan menuntut penjelasan. Tapi tubuhku tak bergerak. Seolah jiwaku tertinggal di ruangan itu, bersama semua harapan yang baru saja dihancurkan. Sore harinya Arka masuk ke kamar. Wajahnya biasa saja. Tidak ada rasa bersalah, tidak ada kegelisahan. Ia duduk di tepi ranjang seperti hari-hari sebelumnya. Kamu nggak keluar dari tadi, katanya. Aku menatapnya. Lama. Ingin sekali aku bertanya langsung, ingin mendengar kebohongan dari mulutnya sendiri. Tapi entah kenapa, aku lelah. Terlalu lelah untuk berpura-pura terkejut. Kamu masih anggap aku istrimu? Tanyaku pelan. Ia terdiam. Alisnya berkerut, bukan karena sedih, tapi karena terganggu. Kamu kenapa sih nanya begitu? Aku tersenyum pahit. Senyum yang bahkan aku sendiri tak mengenalnya. Nggak apa-apa. Aku cuma pengen tahu. Ia tidak menjawab. Dan keheningan itu menjadi jawaban paling jujur yang pernah kudapatkan darinya. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk di lantai kamar, memeluk lutut, mengulang kembali semua yang pernah kulalui sejak menikah.
Betapa sering aku mengalah. Betapa sering aku menyalahkan diri sendiri. Betapa keras aku berusaha menjadi istri yang baik di rumah yang tak pernah menginginkanku. Aku akhirnya mengerti, aku tidak gagal sebagai istri. Aku hanya salah memilih tempat untuk berharap. Di balik senyum palsu dan kata-kata manis yang sesekali ia ucapkan, ada rencana busuk yang disusun rapi. Aku tidak lagi dilihat sebagai pasangan, melainkan penghalang. Sesuatu yang harus dipindahkan agar hidup mereka berjalan mulus. Saat fajar menyingsing, aku berdiri di depan cermin kecil di kamarku. Wajahku pucat, mataku sembab. Tapi untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu yang berbeda di sana. Bukan lagi perempuan yang memohon untuk diterima, melainkan seseorang yang perlahan sadar bahwa bertahan di tempat yang salah hanya akan menghancurkan dirinya sendiri. Dan di titik itu, di antara rasa sakit dan kesadaran yang pahit, aku tahu satu hal dengan pasti. Jika aku tetap tinggal, aku akan benar-benar kehilangan diriku. Cintaku telah ditolak, keberadaanku telah direncanakan untuk disingkirkan. Tidak ada lagi yang bisa kutunggu. Rencana mereka mungkin belum dijalankan, tapi hatiku sudah lebih dulu pergi. Pertengkaran itu akhirnya datang, bukan dengan teriakan di awal, melainkan dengan ketegangan yang menyesakan sejak pagi. Udara di rumah terasa berat, seperti menyimpan sesuatu yang sebentar lagi akan meledak. Aku bangun dengan perasaan tak tenang, firasat buruk yang sejak semalam menempel di dadaku tak juga pergi. Arka sudah duduk di ruang tengah ketika aku keluar kamar. Wajahnya kaku, rahangnya mengeras. Bu Salmi duduk di kursi utama, punggungnya tegak, tatapannya tajam seolah aku adalah terdakwa yang sudah diputuskan bersalah bahkan sebelum sidang dimulai. Kita perlu bicara, kata Bu Salmi tanpa basa-basi. Aku berdiri di depan mereka, tangan saling menggenggam agar tidak gemetar. Iya, Bu. Duduk, perintahnya singkat. Aku duduk di ujung kursi, posisi yang sejak lama menegaskan betapa kecil tempatku di rumah itu. Bu Salmi menyilangkan tangan, lalu menatapku dari ujung kepala sampai kaki dengan ekspresi jijik yang tak lagi ia sembunyikan. Kamu tahu diri nggak sih selama tinggal di sini? Katanya. Sudah numpang hidup, malah bikin suasana rumah nggak tenang. Aku menelan ludah. Saya cuma berusaha jadi istri yang baik, Bu. Ia tertawa keras, tawa yang sama sekali tidak mengandung humor. Istri yang baik? Kamu itu apa sih? Kerja tetap nggak punya, harta nggak bawa, keluarga juga nggak bisa diandalkan. Kamu pikir pantas mendampingi anak saya? Aku menoleh ke Arka. Mataku memohon, meski hatiku sudah tahu jawabannya. Ia menghindari tatapanku, menunduk, lalu mengusap wajahnya sendiri seperti orang yang sedang kelelahan menghadapi masalah yang bernama aku. Ka, suaraku bergetar. Kamu diam saja. Ia menghela napas panjang. Rania, jangan bikin suasana tambah ribut. Kalimat itu memecahkan sesuatu di dalam dadaku. Bukan karena marah, tapi karena hancur. Aku menoleh kembali ke Bu Salmi, berusaha menahan air mata yang sudah menggenang. Kalau saya salah, bilang baik-baik, kataku lirih. Saya bisa belajar. Saya bisa berubah. Bu Salmi mencondongkan tubuhnya ke depan. Perempuan kayak kamu itu nggak bisa diubah. Dari awal kamu sudah salah tempat. Dan sekarang, Ibu capek. Ia berdiri. Suaranya meninggi. Keluar dari rumah ini. Sekarang. Aku terpaku. Dunia seolah berhenti berputar. Bu? Kamu dengar apa yang Ibu bilang? Angkat kaki kamu. Jangan tunggu sampai Ibu makin emosi. Aku menoleh ke Arka sekali lagi. Kali ini bukan memohon, tapi berharap masih ada sedikit saja keberanian dalam dirinya. Ka, ini rumah tangga kita. Ia akhirnya berdiri, tapi bukan untuk membelaku. Mungkin ini yang terbaik dulu. Kamu pergi dulu, tenangkan diri. Aku tersenyum pahit. Pergi dulu, suaraku bergetar. Atau pergi selamanya? Ia tidak menjawab. Aku berjalan kembali ke kamar dengan langkah yang terasa asing, seperti melangkah di hidup orang lain. Tanganku membuka lemari kecil, mengambil pakaian seadanya. Aku tidak punya banyak barang. Sebagian besar hidupku memang tak pernah benar-benar kuletakkan di rumah ini. Aku memasukkan baju ke dalam koper kecil,
Koper yang dulu kupakai saat datang sebagai pengantin baru, penuh harapan dan rencana masa depan. Kini koper itu kosong dari mimpi, penuh hanya oleh pakaian dan luka. Saat aku menyeret koper keluar kamar, Bu Salmi berdiri di depan pintu. "Jangan bawa apa-apa selain yang kamu punya," katanya tajam. "Ingat, semua di rumah ini bukan milikmu." Aku mengangguk pelan. Tak ada yang perlu kubantah. Bahkan harga diriku pun seolah bukan milikku lagi di mata mereka. Arka berdiri di dekat pintu. Aku berhenti di depannya. "Aku nggak minta kamu ikut aku," kataku pelan. "Aku cuma pengin kamu jujur. Pernah nggak, sedikit saja, kamu menganggap aku istrimu?" Matanya berkedip. Bibirnya terbuka, lalu tertutup lagi. Tak ada jawaban. Aku mengangguk, seolah itulah jawaban yang sudah lama kutunggu. Pintu rumah itu tertutup di belakangku dengan suara yang pelan, tapi dampaknya mengguncang seluruh hidupku. Malam sudah turun, lampu jalan redup, udara dingin menusuk kulit. Aku berdiri sendirian di depan rumah yang pernah kupanggil tempat pulang, dengan koper kecil di tangan dan air mata yang akhirnya jatuh tanpa bisa kutahan. Aku melangkah pergi tanpa menoleh. Setiap langkah terasa berat, tapi juga anehnya ringan. Berat karena kehilangan, ringan karena aku akhirnya keluar dari tempat yang terus-menerus menolakku. Malam itu aku tidak tahu harus kemana. Tapi satu hal aku tahu pasti. Aku pergi bukan karena aku lemah, melainkan karena aku akhirnya berhenti memohon untuk dianggap ada. Aku diusir dengan koper kosong. Tapi tanpa mereka sadari, yang benar-benar kosong bukanlah tanganku, melainkan rumah itu, yang telah kehilangan satu-satunya orang yang mencintainya dengan tulus. Aku memulai hidupku kembali tanpa peta dan tanpa pegangan. Malam setelah aku diusir, aku duduk di bangku halte dengan koper kecil di kakiku, menatap jalanan yang tak pernah peduli pada siapapun yang terluka. Lampu kendaraan berlalu lalang, klakson bersahutan, dan di tengah hiruk-pikuk itu aku merasa paling sunyi. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku benar-benar sendirian, tanpa rumah, tanpa suami, tanpa kepastian kemana harus melangkah esok hari. Aku menumpang di rumah seorang kenalan lama, bukan teman dekat, hanya seseorang yang pernah bekerja bersamaku dulu. Kamarnya sempit, dan aku tidur di lantai beralas tikar tipis. Setiap malam aku berusaha tidur lebih cepat agar tak terlalu lama mendengar pikiranku sendiri. Tapi justru di saat sunyi itulah air mataku jatuh paling deras. Aku menangis tanpa suara, menutup mulut dengan bantal agar tak ada yang tahu betapa hancurnya aku. Pagi-pagiku dimulai dengan kebingungan. Aku bangun lebih awal, membereskan tikar, lalu duduk termenung sambil memikirkan satu hal yang sama berulang-ulang. Bagaimana caranya bertahan hidup? Aku tak punya tabungan. Aku tak punya harta. Aku bahkan tak punya keberanian untuk menelepon keluargaku dan menjelaskan apa yang terjadi. Harga diriku terlalu compang-camping untuk itu. Aku mulai mencari kerja apa saja. Aku berjalan kaki dari satu tempat ke tempat lain, membawa map plastik berisi ijazah dan fotokopi yang kubuat dari sisa uang. Aku melamar sebagai pelayan, penjaga toko, admin seadanya, apapun yang memungkinkan. Banyak yang menolakku dengan halus, lebih banyak lagi yang menolakku bahkan tanpa melihat wajahku dengan benar. Ada hari-hari ketika aku pulang dengan kaki pegal dan kepala pening, lalu duduk di lantai kamar sambil memeluk lutut. Aku merasa kecil. Aku merasa kalah. Aku merasa seolah dunia sepakat bahwa aku memang bukan siapa-siapa, seperti yang selalu dikatakan Bu Salmi. Aku akhirnya mendapat pekerjaan serabutan di sebuah tempat makan kecil. Gajinya tak seberapa, jam kerjanya panjang, dan tanganku sering melepuh karena air panas dan sabun cuci piring. Tapi aku bertahan. Aku bekerja tanpa mengeluh, tanpa banyak bicara. Setiap lembar uang yang kuterima terasa seperti bukti bahwa aku masih bisa hidup dengan caraku sendiri. Aku belajar mengatur uang dengan sangat ketat. Makan sederhana, seringkali hanya nasi dan telur. Aku berhenti membeli hal-hal yang dulu kuanggap kecil, seperti kopi di luar atau camilan. Hidupku menyusut, tapi di saat yang sama, aku merasa lebih jujur pada diriku sendiri. Malam hari menjadi waktu paling berat. Setelah semua orang tidur, setelah suara kota mereda, luka-luka itu kembali berbicara. Aku sering duduk sendirian, membuka ponsel, menatap foto lama pernikahanku yang belum sempat kuhapus. Wajahku di sana tampak bahagia, begitu percaya pada masa depan.
Aku menertawakan diriku sendiri, lalu menangis lagi. Tidak ada yang menenangkanku, tidak ada yang memelukku. Aku belajar menenangkan diriku sendiri, mengusap air mata sendiri, dan berkata dalam hati, aku harus kuat, meski tak ada yang menyuruhku. Ada hari-hari ketika aku hampir menyerah. Ketika kakiku gemetar karena lelah, ketika hatiku kosong, ketika aku bertanya apa gunanya bertahan jika hidup hanya berisi rasa sakit. Tapi setiap kali pikiran itu datang, aku teringat satu hal, aku sudah kehilangan segalanya. Jika aku menyerah, maka semua rasa sakit itu akan menjadi sia-sia. Perlahan, tanpa aku sadari, ada perubahan kecil dalam diriku. Aku menjadi lebih tegas. Aku tak lagi meminta maaf untuk hal-hal yang bukan kesalahanku. Aku mulai percaya pada kemampuanku sendiri, sekecil apapun itu. Aku mulai menabung sedikit demi sedikit. Aku mulai berani bermimpi lagi, meski dengan suara yang sangat pelan. Aku menyadari sesuatu yang menyakitkan sekaligus membebaskan. Selama ini aku terlalu bergantung pada orang lain untuk menentukan nilai diriku. Ketika mereka pergi, aku merasa tak ada apa-apanya. Tapi di masa-masa sunyi itu, di lantai kamar yang dingin, aku mulai mengenal diriku sendiri. Bukan sebagai istri seseorang, bukan sebagai menantu yang gagal, melainkan sebagai perempuan yang masih berdiri meski dihantam berkali-kali. Tak ada yang menolongku keluar dari keterpurukan itu. Tidak Arka. Tidak keluarganya. Tidak dunia. Yang ada hanya aku dan tekad kecil yang terus kupelihara setiap hari. Tekad untuk bangun. Tekad untuk bekerja. Tekad untuk hidup, meski perlahan. Dari hidup yang nyaris tak bersuara itu, aku belajar satu hal penting. Berdiri sendiri memang menyakitkan, tapi bergantung pada orang yang salah jauh lebih menghancurkan. Dan di tengah luka yang sunyi, aku mulai menanam benih paling berharga dalam hidupku, keyakinan bahwa suatu hari nanti, aku akan sampai di tempat yang tidak perlu memintaku untuk bertahan. Perubahan dalam hidupku tidak datang dengan sorak-sorai atau keajaiban tiba-tiba. Ia datang pelan, hampir tak terasa, seperti cahaya pagi yang menyelinap melalui celah jendela. Setelah berbulan-bulan bekerja serabutan dan hidup dalam penghematan yang menyiksa, suatu hari aku menerima panggilan yang mengubah arah langkahku. Sebuah perusahaan kecil tempat aku pernah menitipkan lamaran memanggilku untuk wawancara. Suaraku bergetar saat menjawab telepon itu, bukan karena takut, melainkan karena untuk pertama kalinya aku merasa ada kemungkinan. Aku datang ke wawancara dengan pakaian paling rapi yang kumiliki. Baju itu sederhana, sedikit longgar, tapi bersih. Tanganku dingin saat menyerahkan berkas, tapi aku memaksa diriku menatap mata pewawancara dengan kepala tegak. Aku bicara apa adanya, tentang pengalaman kerjaku, tentang kemampuanku, dan tanpa kusebutkan luka-luka yang pernah mengantarku sampai ke titik itu. Aku tidak ingin dikasihani. Aku hanya ingin diberi kesempatan. Ketika aku diterima, aku duduk lama di halte depan gedung itu, menatap pesan singkat di ponsel yang berbunyi singkat, "Selamat bergabung." Air mataku jatuh begitu saja. Bukan tangis yang meledak, melainkan tangis yang mengalir tenang, seperti tubuhku akhirnya mengizinkan diriku bernapas. Pekerjaan itu bukan jabatan tinggi, bukan gaji besar, tapi ia layak. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa masa depanku tidak sepenuhnya gelap. Hari-hariku kembali terisi dengan rutinitas yang baru. Aku bangun pagi, berpakaian rapi, dan berjalan menuju kantor dengan langkah yang masih ragu, tapi penuh tekad. Aku bekerja keras, lebih keras dari siapapun, bukan untuk membuktikan diri pada orang lain, melainkan untuk memastikan aku tak kembali ke titik terendah itu. Aku belajar cepat, mencatat setiap detail, dan menerima kritik tanpa menyimpan sakit hati. Aku tahu, kesalahan kecil bisa membuatku jatuh lagi. Namun kesuksesan kecil itu tidak datang tanpa rasa sakit. Ada malam-malam ketika aku pulang dengan tubuh lelah dan kepala penuh, lalu duduk sendirian di kamar kontrakan yang sempit. Di sanalah bayangan masa lalu sering muncul. Wajah Bu Salmi dengan tatapan meremehkan, suara Arka yang memilih diam, dan pintu rumah yang tertutup di belakangku. Kenangan itu datang tanpa diundang, tapi kali ini aku tidak lagi runtuh karenanya. Aku membiarkannya lewat, seperti awan gelap yang tak lagi kuanggap sebagai akhir dunia. Seiring waktu, kepercayaan atas kerjaku mulai terlihat. Tugasku bertambah. Tanggung jawabku meluas. Aku dipanggil ke ruangan atasan bukan untuk ditegur, melainkan untuk diajak berdiskusi.
Ketika aku mendapatkan kenaikan jabatan pertamaku, aku pulang berjalan kaki lebih lama dari biasanya. Aku ingin menikmati setiap langkah, seolah ingin memastikan bahwa ini nyata. Tidak ada yang memberiku jabatan itu karena kasihan. Aku mendapatkannya karena aku mampu. Perubahan paling besar justru terjadi di dalam diriku. Aku tidak lagi menunduk saat bicara. Aku belajar berkata tidak tanpa rasa bersalah. Aku berhenti meminta maaf atas keberadaanku sendiri. Aku menyadari bahwa selama ini aku terlalu sering mengecilkan diri agar diterima. Kini, aku berdiri dengan ukuran yang seharusnya. Namun, setiap tangga yang kunaiki selalu menyisakan rasa nyeri. Ada komentar sinis dari rekan kerja yang tak menyangka aku bisa melangkah sejauh itu. Ada hari-hari ketika aku harus membuktikan diriku 2 kali lebih keras hanya karena aku perempuan. Ada juga ketakutan lama yang kadang muncul. Takut gagal, takut ditinggalkan, takut kembali tak punya apa-apa. Tapi aku belajar mengelola ketakutan itu. Aku tidak lagi membiarkannya memimpin. Suatu malam, saat aku duduk sendirian di ruang kerja yang hampir kosong, aku menatap pantulan wajahku di layar komputer. Wajah itu tidak lagi tampak rapuh seperti dulu. Ada lelah di sana, tapi juga keteguhan. Aku teringat diriku yang dulu, perempuan yang diusir dengan koper kecil, yang menangis di lantai kamar orang lain, yang hidup dari hari ke hari tanpa kepastian. Jika ia bisa melihatku sekarang, mungkin ia akan terkejut. Mungkin ia akan menangis lagi, tapi kali ini karena lega. Masa lalu masih menjadi bagian dari diriku. Ia tidak pernah benar-benar pergi. Tapi kini ia berdiri di belakangku, bukan lagi menarik kakiku ke bawah. Aku tidak menghapus apa yang pernah terjadi. Aku membawanya sebagai pengingat, bahwa aku pernah jatuh, dan aku bangkit dengan tanganku sendiri. Tangga kesuksesan yang kunaiki memang menyakitkan. Setiap anak tangga menuntut keberanian, kesabaran, dan pengorbanan. Tapi di sanalah aku menemukan diriku yang baru, lebih kuat, lebih tegas, dan lebih jujur pada diriku sendiri. Aku tidak lagi berjalan untuk membuktikan bahwa aku layak dicintai. Aku berjalan karena aku tahu aku layak hidup dengan martabat. Dan di puncak kecil yang kucapai hari itu, aku berdiri sejenak, menarik napas panjang, dan berkata dalam hati, aku belum selesai, tapi aku sudah jauh dari tempat yang dulu mencoba menghancurkanku. Aku bertemu Bagas pada masa ketika hidupku sudah tidak lagi berantakan, tapi juga belum sepenuhnya tenang. Aku sudah berdiri dengan kakiku sendiri, punya pekerjaan yang layak, rutinitas yang stabil, dan ruang pribadi yang aman. Namun di balik semua itu, ada bagian dalam diriku yang masih berjaga. Bagian yang selalu waspada, takut terlalu percaya, takut kembali kehilangan. Aku tidak lagi mencari cinta. Aku hanya menjalani hidup. Pertemuan kami terjadi dengan cara yang biasa saja. Tidak dramatis, tidak penuh kejutan. Ia rekan kerja dari divisi lain, sering kami bertemu dalam rapat lintas tim. Ia tidak banyak bicara, tapi ketika berbicara, ucapannya jelas dan tidak meremehkan. Ia mendengarkan. Hal yang sederhana, tapi bagiku terasa asing. Terlalu lama aku hidup di sekitar orang-orang yang hanya ingin didengar, bukan mendengar. Bagas tidak pernah bertanya berlebihan tentang masa laluku. Ia tidak memaksaku bercerita, tidak mencoba menebak-nebak luka yang kusimpan. Ia hadir sebagaimana adanya, tanpa rasa ingin memiliki. Kami mulai berbincang ringan, tentang pekerjaan, tentang buku, tentang hidup. Tidak ada rayuan berlebihan, tidak ada janji manis yang dibungkus dengan kepentingan tersembunyi. Yang paling kurasakan berbeda adalah caranya memandangku. Ia tidak menatapku seperti seseorang yang harus dikendalikan, juga bukan seperti seseorang yang perlu diselamatkan. Tatapannya datar tapi hangat, seolah aku berdiri sejajar dengannya, tidak lebih rendah, tidak lebih tinggi. Saat ia pertama kali mengajakku makan di luar kantor, aku sempat ragu. Bukan karena tidak tertarik, tapi karena trauma lama yang masih hidup di kepalaku. Aku takut mengulang kesalahan yang sama, memberi kepercayaan terlalu cepat, menyerahkan diriku pada orang yang kelak akan memintaku mengecil. Namun Bagas tidak pernah mendesakku. Ketika aku mengatakan ingin berjalan pelan, ia mengangguk. Ketika aku berkata aku butuh waktu, ia menghormatinya. Ia tidak merasa terancam oleh batas-batas yang kutarik. Justru ia membantuku menjaga batas itu tetap utuh. Hubungan kami tumbuh tanpa suara keras.
Tidak ada pertengkaran besar, tidak ada drama yang melelahkan. Yang ada justru percakapan jujur, kadang canggung, tapi selalu terbuka. Aku mulai berani bercerita sedikit demi sedikit. Tentang rumah yang menolakku, tentang pernikahan yang membuatku merasa tidak berharga, tentang malam-malam panjang ketika aku harus menguatkan diriku sendiri. Ia mendengarkan tanpa menyela, tanpa menyalahkan, tanpa berkata, seharusnya kamu begini, atau, kenapa kamu tidak begitu. Setelah aku selesai, ia hanya berkata, terima kasih sudah mempercayaiku. Kalimat itu sederhana, tapi membuat dadaku sesak. Untuk pertama kalinya, ceritaku tidak dianggap sebagai beban. Ketika ia melamarku, tidak ada pesta besar, tidak ada kejutan mewah. Ia hanya duduk di hadapanku, menatap mataku, dan berkata dengan suara tenang, aku tidak menjanjikan hidup yang sempurna. Tapi aku berjanji, di sisiku kamu tidak perlu mengecil agar diterima. Aku menangis saat itu. Bukan tangis sedih, melainkan tangis yang datang dari bagian terdalam diriku, bagian yang akhirnya merasa aman. Pernikahan kami sederhana. Tidak banyak tamu, tidak banyak sorotan. Aku mengenakan kebaya sederhana, wajahku dipoles tipis. Tidak ada rasa gugup berlebihan, hanya ketenangan yang selama ini tidak pernah kutahu bisa kurasakan. Saat aku berjalan menuju pelaminan kecil itu, aku tidak merasa seperti seseorang yang sedang diserahkan. Aku merasa sedang melangkah menuju hidup yang kupilih sendiri. Menjadi istri Bagas terasa sangat berbeda. Ia tidak pernah memerintah, tidak pernah mengatur hidupku seolah aku adalah miliknya. Kami berbagi peran, berbagi keputusan. Pendapatku dihitung. Keberadaanku dihargai. Jika kami berbeda pandangan, kami bicara. Jika aku lelah, ia tidak menuntut. Jika aku ingin berkembang, ia mendukung tanpa merasa terancam. Aku tidak lagi takut pulang ke rumah. Aku tidak lagi merasa harus berhati-hati dalam setiap gerak. Rumah kami bukan tempat untuk diuji, melainkan tempat untuk pulih. Aku bisa tertawa tanpa khawatir dianggap berisik. Aku bisa diam tanpa dituduh dingin. Aku bisa menjadi diriku sendiri tanpa perlu meminta izin. Kadang, di tengah kebahagiaan sederhana itu, masa laluku datang menyapa. Ingatan tentang diriku yang dulu, perempuan yang diperlakukan seperti tak berarti. Tapi kini, kenangan itu tidak lagi melukai. Ia hanya menjadi pembanding, pengingat betapa jauhnya aku telah berjalan. Aku menyadari sesuatu yang sangat penting. Cinta yang sehat tidak membuatmu merasa kecil. Ia tidak menuntutmu mengorbankan harga diri. Ia tidak membuatmu takut kehilangan diri sendiri. Cinta yang sehat memberi ruang, bukan jeruji. Di hadapan Bagas, aku berdiri tegak. Bukan karena aku kini lebih hebat, tapi karena aku tidak lagi diremehkan. Aku tidak lagi harus berjuang sendirian, namun aku juga tidak kehilangan diriku untuk bersama. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku mengerti, aku bukan sekadar istri seseorang. Aku adalah diriku sendiri, yang dipilih, dihargai, dan dicintai tanpa syarat yang merendahkan. Aku tidak pernah menyangka bahwa pertemuan itu akan terjadi secepat itu, dan dengan cara yang begitu sunyi namun menghantam. Pagi itu aku datang ke kantor seperti biasa, mengenakan pakaian kerja yang rapi, rambut tersanggul sederhana, dan langkah yang mantap. Gedung itu kini terasa akrab bagiku. Tempat aku bekerja, tempat Bagas memimpin dengan tenang, tempat aku tidak lagi merasa asing atau kecil. Aku datang bukan sebagai istri bos yang ingin diperhatikan, melainkan sebagai diriku sendiri. Namun takdir punya caranya sendiri untuk membuka kembali pintu masa lalu yang kupikir sudah tertutup rapat. Aku sedang berjalan melewati ruang tunggu lantai bawah, ketika mataku menangkap sosok yang membuat langkahku terhenti. Seorang pria duduk di kursi paling ujung, punggungnya sedikit membungkuk, map coklat lusuh di pangkuannya. Rambutnya tampak lebih tipis, wajahnya lebih tirus. Tapi aku mengenalnya dalam satu tarikan napas. Arka. Jantungku berdetak keras, tapi anehnya bukan karena takut atau marah. Lebih seperti keterkejutan yang tenang, seperti melihat bayangan lama yang tiba-tiba menjadi nyata. Aku berdiri beberapa detik, memastikan bahwa mataku tidak salah. Tapi tidak. Itu benar-benar dia. Ia menatap lantai, jarinya menggenggam map itu kuat-kuat, seolah takut kehilangannya. Aku melihat sesuatu yang tak pernah kulihat darinya dulu,
kegelisahan yang telanjang. Tidak ada lagi sikap tinggi, tidak ada lagi diam yang angkuh. Yang ada hanya seorang pria yang tampak kelelahan dan berharap. Aku melangkah masuk ke ruang kerja Bagas. Suamiku menoleh dan tersenyum kecil. Ada kandidat hari ini. CV-nya cukup menarik, katanya sambil menutup laptop. Aku mengangguk, tapi kata-kata tertahan di tenggorokanku. Aku tahu siapa kandidat itu bahkan sebelum Bagas menyebut namanya. Saat pintu ruang wawancara dibuka, Arka masuk dengan langkah ragu. Pandangannya terangkat perlahan, dan saat matanya bertemu dengan mataku, aku melihat dunia di wajahnya runtuh seketika. Ia membeku. Map di tangannya hampir terjatuh. "Rania?" Suaranya nyaris tak terdengar. Aku mengangguk pelan. Tidak ada senyum, tidak ada kebencian. Hanya pengakuan sunyi bahwa kami memang pernah saling mengenal, dan hidup telah membawa kami ke titik yang tak pernah ia bayangkan. Bagas memperkenalkan diri dengan profesional, lalu mempersilakan Arka duduk. Aku duduk di sisi lain meja, menjaga jarak yang kini terasa ironis. Dahulu aku berdiri di hadapannya memohon untuk diakui. Kini kami duduk sejajar, tapi posisi kami telah bertukar sepenuhnya. Arka menjawab pertanyaan dengan suara gemetar. Pengalamannya terputus-putus, ceritanya tentang pekerjaan lama terdengar penuh jeda. Aku melihat tangannya berkeringat, matanya beberapa kali melirik arahku, lalu buru-buru menunduk kembali. Di tengah wawancara, suaranya pecah. Saya siap bekerja keras, katanya terbata. Saya tahu posisi saya tidak tinggi. Kalimat itu menampar ingatanku. Dahulu, akulah yang harus meyakinkan dirinya bahwa aku pantas berada di sisinya. Kini, ia yang harus membuktikan dirinya layak diberi kesempatan. Air mata jatuh dari matanya tanpa bisa ia tahan. Ia buru-buru mengusapnya, malu, hancur. Aku merasakan sesuatu bergetar di dadaku, bukan kepuasan, bukan dendam. Hanya kesedihan yang dingin dan dalam. Setelah wawancara selesai, Bagas mempersilakan Arka keluar untuk menunggu keputusan. Pintu tertutup, dan ruangan menjadi sunyi. Bagas menoleh padaku, matanya bertanya tanpa suara. "Itu mantan suamiku," kataku pelan. Ia tidak terkejut. Tidak bertanya berlebihan. Ia hanya mengangguk, lalu berkata, "Kalau kamu keberatan, aku akan atur." Aku menggeleng. Keputusan tetap profesional. Itu bukan kebesaran hati yang dibuat-buat. Itu kejujuran. Aku tidak lagi berada di posisi untuk menjatuhkan atau mengangkat siapapun demi luka lama. Sore harinya, aku keluar gedung lebih lambat. Di lobi, Arka masih duduk di sana. Ketika melihatku, ia berdiri cepat, gugup seperti anak sekolah. "Kamu, kelihatan baik," katanya lirih. Aku menatapnya tenang. "Aku memang baik." Kalimat itu sederhana, tapi aku tahu artinya menghantam. Ia menunduk, bahunya bergetar. "Aku salah," katanya pelan. "Aku kehilangan kamu karena aku diam." Aku mengangguk. Iya. Tidak ada amarah di suaraku. Tidak ada teriakan. Penyesalan yang ia rasakan kini bukan lagi tanggung jawabku. Ia mengangkat wajahnya, matanya merah. "Ibuku, hidupnya hancur. Aku juga. Baru sekarang aku ngerti." Aku menghela napas panjang. "Aku harap kamu belajar." Tapi hidupku sudah berjalan. Aku melangkah pergi, meninggalkannya berdiri di tengah lobi dengan mata basah dan tubuh yang rapuh. Setiap langkahku terasa ringan. Tidak ada beban yang tertinggal di belakang. Pertemuan itu benar-benar membalikkan peran. Tapi bukan itu yang membuatku merasa menang. Yang membuatku lega adalah kenyataan bahwa aku tidak lagi membutuhkan pengakuannya untuk merasa utuh. Aku pulang ke rumah, disambut Bagas dengan senyum hangat dan secangkir teh. Aku duduk di sampingnya, merasa tenang. Masa lalu telah berdiri di hadapanku hari ini, menunduk, dan menangis. Tapi aku tidak menoleh ke belakang lagi. Aku sudah melangkah terlalu jauh untuk kembali. Perjalanan pulang sore itu terasa berbeda. Langit mulai meredup, cahaya matahari tenggelam perlahan di balik gedung-gedung tinggi, meninggalkan warna jingga yang pucat. Aku duduk di dalam mobil, menatap jalanan dengan pikiran yang masih dipenuhi pertemuan siang tadi. Wajah Arka yang menunduk, air mata yang jatuh tanpa suara,
dan pengakuan yang datang terlambat masih terbayang jelas. Namun anehnya, dadaku tidak lagi sesak. Tidak ada amarah. Tidak ada rasa ingin membalas. Hanya lelah yang tenang, seperti seseorang yang baru saja menutup bab panjang dalam hidupnya. Lampu merah membuat mobil berhenti di sebuah persimpangan yang ramai. Pedagang kaki lima mulai berderet, pengendara motor saling menyalip, dan di sudut trotoar itu, mataku menangkap sosok yang membuat napasku tertahan sejenak. Seorang perempuan tua duduk di atas kardus tipis, tubuhnya membungkuk, rambutnya memutih kusut, tangannya terulur dengan kaleng kecil di depannya. Aku mengenalnya bahkan sebelum wajahnya menoleh. Bu Salmi. Aku hampir tidak percaya. Perempuan yang dulu berdiri tegak di hadapanku, yang memerintah dengan suara keras dan menatapku seolah aku debu, kini duduk di pinggir jalan, pakaiannya lusuh, matanya kosong. Wajahnya tampak jauh lebih tua dari usianya, garis-garis keras yang dulu menghiasi ekspresinya kini berubah menjadi kerutan kelelahan. Mobil di depanku mulai bergerak, tapi aku memberi isyarat pada sopir untuk menepi. Jantungku berdetak pelan, bukan karena takut, tapi karena perasaan yang sulit kujelaskan. Aku turun dari mobil dan melangkah perlahan mendekatinya. Setiap langkah terasa seperti melangkah ke masa lalu yang dulu penuh luka. Ia menoleh saat aku berdiri di hadapannya. Butuh beberapa detik sebelum matanya fokus. Dan ketika ia mengenaliku, wajahnya berubah. Mulutnya terbuka, lalu tertutup kembali. Tangannya yang gemetar menarik kaleng kecil itu mendekat ke tubuhnya, seperti ingin bersembunyi. Kamu, suaranya serak, hampir tak terdengar. Rania? Aku mengangguk pelan. Iya, Bu. Tak ada kata-kata kasar yang keluar dari mulutnya kali ini. Tak ada perintah. Tak ada tatapan merendahkan. Yang ada hanya rasa malu yang telanjang. Ia menunduk, bahunya bergetar, tapi tidak menangis. Mungkin air matanya sudah habis jauh sebelum hari ini. Aku menatapnya lama. Di hadapanku bukan lagi sosok yang dulu mengusirku dengan dingin, melainkan seorang perempuan tua yang kalah oleh hidupnya sendiri. Aku menunggu perasaan puas itu datang, perasaan menang yang selama ini mungkin diharapkan banyak orang dariku. Tapi yang muncul justru kosong. Sunyi. Dan anehnya, lega. Aku salah, katanya akhirnya, nyaris berbisik. Ibu salah. Aku menarik napas dalam. Kata-kata itu datang terlambat, tapi aku tidak lagi membutuhkannya. Aku tidak datang ke sini untuk menuntut pengakuan, juga bukan untuk mempermalukan. Aku hanya kebetulan lewat, dan hidup mempertemukan kami sekali lagi, bukan untuk membuka luka, tapi untuk menutupnya. Aku harap ibu sehat, kataku tenang. Ia mengangkat wajahnya, matanya berkaca-kaca. Arka, katanya terhenti. Dia. Aku menggeleng pelan. Aku sudah tidak lagi berada di hidupnya. Kalimat itu bukan pernyataan pahit, melainkan batas yang jelas. Aku mengambil beberapa lembar uang dari dompetku dan meletakkannya di samping kaleng kecil itu. Bukan karena kasihan, bukan pula sebagai bentuk kemenangan. Aku melakukannya karena aku mampu, dan karena aku tidak ingin membawa kebencian lebih jauh dalam hidupku. Tangannya gemetar saat menatap uang itu. Terima kasih, katanya lirih, suaranya nyaris tenggelam oleh suara kendaraan. Aku berdiri, menatapnya sekali lagi. Tidak ada dendam yang ingin kusampaikan, tidak ada pelajaran yang perlu kuucapkan. Hidup telah mengajarkan semuanya dengan caranya sendiri. Saat aku kembali ke mobil, dadaku terasa ringan. Bukan karena aku menang atas mereka, melainkan karena aku tidak lagi terikat oleh masa lalu itu. Pertemuan ini tidak memberiku kepuasan, tapi memberiku kelegaan yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Di dalam mobil, aku memejamkan mata sejenak. Aku teringat diriku yang dulu, perempuan yang berdiri di depan pintu rumah dengan koper kecil, air mata jatuh tanpa tahu harus kemana. Perempuan yang merasa tak berharga karena orang lain memperlakukannya demikian. Jika aku bisa berbicara pada diriku yang dulu, aku ingin berkata, bertahanlah sedikit lagi. Hidupmu tidak berakhir di sana. Aku tiba di rumah saat malam benar-benar turun. Lampu teras menyala hangat. Saat aku membuka pintu, Bagas menyambutku dengan senyum yang tenang, tanpa banyak tanya. Ia tahu, tidak semua hal perlu dijelaskan. Aku duduk di ruang tamu, melepaskan sepatu, dan untuk pertama kalinya setelah hari yang panjang,
aku merasa benar-benar pulang. Aku menatap sekeliling rumah itu, rumah yang tidak pernah memintaku mengecil, rumah yang menerimaku apa adanya. Di sanalah aku menyadari satu hal yang paling penting dalam hidupku. Kemenangan sejati bukan ketika orang-orang yang menyakitimu jatuh ke bawah, melainkan ketika kamu bisa berjalan pergi tanpa membawa kebencian. Aku tidak lagi didefinisikan oleh siapa yang pernah menolakku. Aku berdiri di tempatku sekarang bukan karena balas dendam, melainkan karena keberanian untuk pergi dan membangun hidup dari awal. Dan malam itu, di dalam rumah yang hangat dan hati yang tenang, aku tahu, kisahku telah selesai dengan caranya sendiri. Tidak dengan teriakan, tidak dengan sorak-sorai, melainkan dengan kelegaan yang sunyi. Aku mengira pertemuanku dengan Arka di kantor Bagas adalah akhir dari segalanya. Aku pikir setelah itu, hidup akan kembali berjalan lurus tanpa bayangan masa lalu. Namun ternyata, luka yang lama sembuh tidak selalu pergi begitu saja. Ia hanya berubah bentuk, dari rasa sakit menjadi kenangan yang menunggu untuk diberi makna. Beberapa hari setelah pertemuan itu, namaku kembali disebut-sebut di lingkungan lama. Bukan sebagai istri Arka, bukan pula sebagai menantu Bu Salmi, melainkan sebagai perempuan yang berhasil. Kata itu terdengar asing di telingaku. Berhasil menurut siapa? Menurut mereka yang dulu membiarkanku diusir tanpa suara? Atau menurut mereka yang baru menghormatiku setelah tahu siapa suamiku sekarang? Aku duduk sendirian di balkon rumah malam itu. Lampu kota berkelip seperti bintang palsu. Aku memikirkan diriku yang dulu, perempuan yang takut membuka suara, takut dianggap tak tahu diri. Dulu aku percaya bahwa bertahan adalah bentuk kesetiaan. Kini aku tahu, bertahan di tempat yang salah hanya akan mengikis dirimu pelan-pelan. Bagas menghampiriku tanpa banyak tanya. Ia duduk di sampingku, tidak memberi nasihat, tidak menyuruhku melupakan apapun. Ia hanya ada. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku menyadari bahwa cinta tidak harus keras untuk terasa kuat. Keesokan harinya aku kembali ke kantor. Aku melewati lorong-lorong yang dulu hanya bisa kuimpikan. Tak ada lagi rasa ingin membuktikan apapun. Aku tidak lagi bekerja untuk membalas masa lalu. Aku bekerja karena aku mampu, karena aku pantas berada di sana. Arka tidak lagi muncul di hadapanku. Aku dengar ia diterima bekerja di cabang kecil, jauh dari pusat. Tidak istimewa, tidak pula buruk. Sekadar cukup. Dan anehnya, aku tidak merasa ingin tahu lebih banyak. Masa lalu itu akhirnya benar-benar kehilangan kuasanya atas hidupku. Saat aku bercermin sore itu, aku melihat wajah yang sama, namun dengan mata yang berbeda. Tidak lagi memohon pengakuan. Tidak lagi menunggu pembelaan. Aku akhirnya mengerti, kemenangan sejati bukan saat orang lain menyesal, melainkan saat hidupmu tak lagi ditentukan oleh luka lama. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku tertidur tanpa mimpi tentang rumah lama, dapur dingin, atau suara yang merendahkanku. Masa laluku akhirnya diam. Hidup memberiku satu ujian terakhir beberapa bulan kemudian. Sebuah undangan datang, undangan keluarga besar dari pihak Arka. Katanya, hanya silaturahmi. Tidak ada maksud apapun. Aku menatap amplop itu lama, merasakan sesuatu yang dulu akan membuatku gemetar, kini hanya terasa seperti angin lalu. Aku tidak datang. Keputusanku bukan karena takut, bukan karena dendam, tapi karena aku tidak lagi perlu membuktikan apapun. Aku tidak lagi pulang ke tempat yang melukaiku, meski kini mereka memanggil dengan nada yang lebih lembut. Sebaliknya, aku memilih duduk di ruang tamu rumahku sendiri, menyeruput teh hangat sambil mendengarkan Bagas bercerita tentang rencana bisnisnya. Rumah ini tenang. Tidak ada langkah kaki yang membuatku waspada. Tidak ada suara yang membuatku merasa kecil. Kadang aku masih mengingat Bu Salmi. Sosoknya di pinggir jalan itu bukan kemenangan bagiku, melainkan pengingat bahwa kekuasaan tanpa empati hanya akan berujung kehancuran. Aku tidak mendoakan keburukan untuknya, tapi aku juga tidak lagi merasa bertanggung jawab atas hidupnya. Aku sudah membayar mahal untuk pelajaran ini, dengan air mata, harga diri, dan tahun-tahun sunyi. Jika dulu aku adalah perempuan yang diusir dan disebut bukan siapa-siapa, kini aku adalah seseorang karena pilihanku sendiri. Bukan karena nama suami, bukan karena status, tapi karena aku berani pergi ketika aku tidak dihargai. Aku menulis kisah ini bukan untuk mencari simpati, bukan pula untuk menghakimi.
Aku menulisnya untuk perempuan-perempuan lain yang mungkin sedang duduk di kamar sempit, merasa sendirian, dan bertanya apakah hidup bisa berubah. Bisa. Selama kamu berani memilih dirimu sendiri. Aku menutup jendela malam itu. Lampu kota masih berkelip. Tapi kini aku tahu, cahayaku tidak lagi bergantung pada siapapun. Aku telah pulang, bukan ke rumah lama, tapi ke diriku sendiri.